Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Supriyani dengan nomor pokok mahasiswa 101201883 dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil dari pengamatan perilaku individu pada salah satu organisasi sosial. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM, dan Bapak Puze Pulung Puryana, SEMSI. Yang pertama adalah mengenai dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu ini mencakup karakteristik biografis dari setiap individu. Di antaranya adalah usia, gender, status perkawinan, dan masa kerja. Yang menjadi objek pada pengamatan kali ini adalah 5 orang individu pada organisasi. Pada 5 individu itu terdapat 2 orang berusia 20 tahun, 1 orang berusia 21 tahun, dan 2 orang berusia 22 tahun. Dari usia mereka yang masih sangat muda, maka dapat dikatakan mereka masih mempunyai semangat yang tinggi dalam mengikuti organisasi. Semuanya bergender perempuan. Terdapat 2 studi yang menyimpulkan bahwa perempuan lebih tinggi tingkat turnovernya. Namun studi lain menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaannya antara perempuan dan laki-laki. Dan tampaknya tentang hal itu belum ada informasi yang memadai untuk mengambil kesimpulan yang utuh. Kelima individu tersebut statusnya belum menikah, maka dapat dikatakan mereka masih memiliki kebebasan dalam berorganisasi karena mereka belum mempunyai tanggung jawab yang lain yang harus mereka jalani. Kemudian masa kerja atau masa keanggotaan pada 5 individu tersebut terdapat 2 orang sudah bergabung lebih lama, kemudian 3 orang masih baru pada organisasi tersebut. Dari 2 orang yang sudah bergabung lebih awal, mereka lebih banyak memiliki pengalaman dan sudah memiliki banyak pengetahuan tentang organisasi tersebut dibandingkan dengan 3 orang yang lainnya. Yang kedua adalah nilai dan sikap. Nilai ini sangat mempengaruhi sikap individu pada sebuah organisasi, dan nilai ini juga sangat mempengaruhi kinerja. Nilai merupakan keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Terdapat 2 tipe nilai, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan kepada 5 individu, rata-rata mereka semuanya memiliki nilai terminal yang sama, yaitu mereka memiliki rasa ingin berkontribusi tinggi dan ingin saling memiliki persahabatan yang sejati, yang menjadikan hidup mereka sejahtera. Dan pada nilai instrumental, mereka saling memiliki sikap yang jujur, dan pada saat mereka mengerjakan tugas, mereka saling membagi pekerjaan tersebut dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di dalam organisasi. Selanjutnya, sikap. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu, seperti objek, orang, atau peristiwa. Ketua harus memperhatikan sikap para anggotanya karena sikap memberikan sinyal tentang masalah potensial dan karena sikap mempengaruhi perilaku. Berdasarkan pengamatan pada 5 individu tersebut, dari 5 individu itu mereka saling berkontribusi pada organisasi itu karena nilai-nilai yang dimiliki oleh 5 individu tersebut itu sama,
dan mereka saling merasa cocok terhadap budaya organisasi dan mereka memiliki rasa kepuasan kerja yang tinggi. Mereka saling melibatkan dalam menyelesaikan pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah kepribadian dan emosi. Kepribadian merupakan keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, serta pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh seseorang. Dari 5 individu itu, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, yaitu terdapat 3 individu yang memiliki kepribadian sosial. Maksudnya mereka mudah bergaul dengan baik dan mudah beradaptasi dengan individu lain dengan cepat. Kemudian 2 individu lainnya memiliki kepribadian realistik, maksudnya dia sedikit pemalu. Selanjutnya emosi, terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan emosi, yaitu affect, yaitu rentang perasaan yang dialami oleh seseorang. Yang kedua, emotion, yaitu perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, mood, yaitu perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Dari 5 individu itu, terdapat 1 orang yang memiliki emosi yang mudah marah atau mudah tersinggung. Kemudian 2 orang memiliki emosi yang cenderung mengandalkan moodnya sesuai dengan suasana hati. Dan 2 orang lainnya memiliki perasaan yang ceria, artinya dia tidak pernah menunjukkan rasa sedihnya kepada orang lain. Yang keempat adalah persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Individu bertindak bukan atas dasar realita lingkungan eksternal, tapi berdasarkan persepsi mereka atas realita tersebut. Agar produktivitas pekerja dapat dipengaruhi, perlu diketahui bagaimana pekerja mempersepsikan pekerjaan mereka. Dari 5 individu tersebut, meskipun mempunyai persepsi yang berbeda-beda, namun mereka memilih menata dan menafsirkan informasi itu. Mereka lakukan sesuai dengan persepsinya masing-masing. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Individu berpikir dan menggunakan nalarnya sebelum bertindak, dan dalam situasi keputusan tertentu, orang mengikuti model pengambilan keputusan rasional. Di antara 5 individu itu, terdapat beberapa orang yang sebelum mengambil keputusan itu menganalisis permasalahannya terlebih dahulu, kemudian memikirkan resikonya, dan setelah itu mengambil keputusan yang menurut mereka baik. Namun sebagian orang lagi, cara pengambilan keputusannya itu dengan hanya melihat permasalahannya saja, kemudian langsung menyimpulkan keputusan tanpa memikirkan resiko baik atau buruknya. Cukup sekian pemaparan tentang hasil dari pengamatan perilaku individu pada salah satu organisasi sosial. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.